Daging kambing merupakan daging yang paling sehat di antara daging merah yang lainnya. Apakah itu mitos atau fakta? Nah, mumpung masih di hari Lebaran Idul Adha yang pastinya banyak sekali dari kita yang mungkin konsumsi daging merahnya, misalnya daging kambing atau daging sapi itu lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Itu perlu deh kamu tahu tentang mitos atau fakta seputar daging kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dianista Sari. Jadi yang namanya daging kambing itu katanya sih merupakan daging yang paling sehat di antara daging-daging merah lainnya. Apakah itu benar? Jawabannya adalah mitos. Jadi daging merah seperti daging kambing, daging sapi itu rata-rata itu memiliki dalam 100 gramnya itu terkandung 20 gram protein, kemudian 12 sampai 14 gram lemak. Selain itu juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral seperti Fe, zinc, selenium, dan juga vitamin B kompleks. Jadi untuk kandungan nutrisinya itu hampir sama dengan daging-daging merah yang lainnya gitu ya teman-teman. Kemudian ada mitos juga nih atau fakta sih nggak tahu ya, katanya di dalam daging kambing itu kalau misalnya kita makan daging kambing bisa meningkatkan atau apa ya, menaikkan libido atau gairah seksual pada laki-laki maupun perempuan. Jawabannya adalah mitos. Jadi di dalam daging kambing itu sering, kalau kita makan daging kambing ya, itu biasanya memang ada efek panasnya. Nah, efek panas ini mungkin yang sering kita kita salah persepsikan dengan bisa menaikkan libido tadi. Ternyata efek panas ini yang sering disebut dengan termogenik itu biasanya itu ada di setiap makanan yang mengandung protein ya. Jadi ketika kita makan protein itu ketika kita mencernanya maka akan menimbulkan panas. Nah, si daging kambing ini juga sama, dia ada efek termogeniknya dan dia akan menjadi lebih panas ketika kita makan daging kambing, tapi itu tidak menaikkan libido. Meskipun seperti tadi sudah dijelaskan ketika di depan tadi ya, kalau di dalam daging kambing itu juga mengandung yang namanya zinc. Nah, zinc ini penting dalam pembentukan hormon testosteron. Tapi untuk menaikkan libido itu butuh kurang lebih 40 mg dalam daging kambing ya, 40 mg zinc setiap harinya. Sedangkan kita kan disarankan untuk makan kurang lebih 100 sampai 110 gram daging kambing setiap hari ya, maksimal itu. Jadi hanya kurang lebih kandungan zincnya itu hanya 2,8 mg dan itu tidak cukup untuk menaikkan libido seperti itu. Jadi kalau misalnya daging kambing tadi bisa menaikkan suhu tubuh, jawabannya apakah mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah fakta. Jadi karena ada efek termogenik tadi, maka daging kambing itu ketika habis makan daging kambing maka tubuh akan terasa lebih panas, dan ini terjadi dengan protein-protein yang lainnya, protein hewani yang lainnya, daging-dagingan yang lainnya. Itu ketika dimakan maka efek termogeniknya juga atau menghasilkan panasnya juga akan lebih tinggi dibandingkan ketika kita makan karbohidrat. Tetapi kalau untuk daging kambing ini memang efek termogeniknya agak besar ya teman-teman. Oke, kemudian ada pertanyaan, kalau daging kambing ini mengandung lemaknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan daging merah lainnya. Jawabannya adalah mitos ya. Jadi hampir sama dengan daging merah yang lainnya, itu terkandung sekitar 12 sampai 14 gram daging lemak di 100 gram daging kambingnya, dan 40 sampai 50%-nya itu adalah lemak jenuh. Kemudian sebagian yang lainnya adalah lemak
tak jenuh yang tunggal itu seperti omega 9 dan lemak jenuh ganda atau FUFA atau MUFA gitu ya. Nah, kemudian karena ini mengandung lemak jenuh, yang daging kambing ini mengandung lemak jenuh, maka konsumsinya sebenarnya juga harus lebih berhati-hati. Dari cara pengolahan, pemasakannya, jangan sampai ini akan meningkatkan kandungan lemak jenuhnya yang membuat si daging ini jadi tidak baik untuk kesehatan. Jadi lebih disarankan nih untuk tidak menambahkan saus-sausan, garam yang terlalu banyak. Saus-sausan seperti saus segala macam saus lah ya, plus kecap atau kecap. Itu lebih tidak disarankan. Jadi disarankan yang paling baik ya dimasak sop saja seperti itu. Kemudian kalau makannya ya itu tadi, makannya lebih dibatasi dalam satu harinya hanya 100 sampai 110 gram ya untuk daging kambing yang bisa dikonsumsi per orang maksimal itu ya, daging merah atau daging kambing lah ya, semua daging merah. Kemudian ada lagi mitos atau fakta kalau daging kambing atau daging sapi dibakar di atas abu atau tempurung kelapa itu yang hitam-hitamnya itu bisa mengakibatkan kanker. Jawabannya adalah fakta. Jadi ketika daging kambing atau daging sapi itu dibakar di atas arang atau tempurung kelapa, biasanya mengakibatkan yang warna hitam-hitam itu namanya amino zat yang namanya amino heterosiklik. Ini bersifat karsinogenik atau bisa mengakibatkan kanker. Kemudian ketika dimasak di dalam ketika dibakar di dalam proses pembakaran itu kan biasanya lemaknya itu akan menetes ke bawah, akan mencair menetes ke bawah, kemudian menimbulkan uap ya, itu yang membuat rasa yang smoky-smokinya enak, tapi ternyata itu juga mengakibatkan kanker ya, namanya polycyclic aromatic hidrokarbon. Nah, kedua zat ini ternyata bisa mengakibatkan kanker. Karena itu biasanya kalau untuk lebih sehatnya ketika membuat sate itu lebih baik di microwave dulu atau direbus dulu, kemudian manggangnya juga enggak terlalu lama, enggak sampai terbentuk yang warna hitam-hitamnya, atau ketika sudah terbentuk ya dimakan bagian yang tidak berwarna hitam. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian sebenarnya 100 sampai 110 gram itu berapa sih porsinya? Kalau kita bandingkan dengan makan sate ya, kita misalnya makan sate satu porsi isi 10 tusuk. Nah, 10 tusuk ini kurang lebih 200 sampai 300 gram daging kambing atau daging sapi. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya 100 sampai 110 itu jatuhnya sepertiganya. Sepertiganya berarti 3 sampai 4 tusuk sate itu sekali makan per hari ya, teman-teman. Jadi sebenarnya satu hari itu batasan kita makan daging kambing itu hanya 3 sampai 4 tusuk sate. Kurang lebih ya. Nggak boleh lebih. Karena selain mengandung berbagai macam nutrisi yang baik untuk tubuh kita, daging kambing ini juga mengandung yang namanya lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi tipsnya untuk makan daging kambing yang sehat, yang pertama batasi maksimal 100 sampai 110 gram setiap hari. Kemudian yang kedua, per hari ya, bukan setiap hari, per hari per orang. Kemudian yang kedua, masaknya cara mengolahnya juga hindari yang menggunakan saus-sausan, menggunakan garam yang banyak, menggunakan minyak yang banyak. Lebih disarankan untuk merebus, mengukus, atau bisa dijadikan sop ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi hindari bakar-bakaran. Dan itu tadilah. Jangan lupa ketika makan daging merah itu selalu diimbangi dengan makan sayur dan buah. Jadi seratnya ini akan membantu untuk mencerna kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jadi jangan takut untuk makan daging kambing atau daging sapi. Masih tetap boleh karena ini merupakan proteinnya juga protein hewani yang baik. Tetapi harus diingat juga ingat batasan asupan yang diperbolehkan dalam satu hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.